Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rofi Adi Prabowo. Dengan NIM 3521091 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membawakan sebuah video mengenai hadis dan yang bertemakan tentang education guidance. Yang sebelumnya, kepada yang terhormat beliau selaku dosen pengampu mata kuliah hadis PKB ini, beliau Bapak Adi Abdullah Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah hadis PKBI, dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman semua yang selalu mendukung saya, senantiasa menyemangati saya dalam beraktivitas. Semoga teman-teman semua, baik teman-teman maupun Pak dosen, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, dan senantiasa hari-harinya diberikan, moga-moga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, saya bacakan hadisnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Sabit qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'alama lahu kalimatin min kitabi Yahuda qala inni wallahi ma amaroni Yahuda ala kitabi qala maro bi nisfu sahrin hatta ta'alam tuhu lahu qala falama ta'alam tuhu kana ida kataba ila Yahuda katabtu ilaihim wa ida katabtu ilaihi qara'tu lahu kitabahum. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk artinya, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa Ibrani, buku-buku orang Yahudi. Dia Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya demi Allah merasa tidak tenang pada kaum Yahudi mengenai surat saya. Zaid melanjutkan, maka tidak lewat dari setengah bulan saya belajar hingga selesai ya, mempelajari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi untuk Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Sabit berkata, maka setelah aku mempelajari bahasa orang Yahudi, apabila Rasulullah SAW berkirim surat itu kepada orang Yahudi, maka akulah yang membantu menuliskannya, dan apabila beliau itu menerima surat dari orang Yahudi, maka akulah yang membantu membacakan dan menerjemahkan surat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, sedikit saya jelaskan mengenai penjelasan dari hadis ini ya teman-teman. Dari hadis ini dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu kayak merasa ragu kepada sekretarisnya ya, dimana sekretarisnya itu yaitu seorang Yahudi, bukan seorang yang Islam ya. Kan Rasulullah gimana ya, karena orang Yahudi kan Rasulullah itu kayak merasa ragu dan kayak sedikit tidak bombong ya, bahasanya tidak bombong. Dan maka Rasulullah SAW itu ya kayak curhat pada Zaid bin Sabit, kayak yang dimana kebetulan Zaid bin Sabit ini kayak seorang yang berbakat ya. Biasanya berbakat itu, mengapa saya katakan berbakat ya, mungkin di usia yang 11 tahun itu Zaid bin Sabit itu mampu mempelajari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi itu, dan mampu bahkan untuk menghafal bahasa orang Yahudi, dan dalam kurun waktu setengah bulan dia mampu hafal. Luar biasa sekali. Dan kemampuan itu akhirnya Zaid bin Sabit istilahnya kayak membantu Rasulullah lah, intinya ingin membantu Rasulullah dalam rangka yaitu tadi untuk
menuliskan, baik menuliskan maupun menerjemahkan maupun membacakan surat yang diterima Rasulullah dari orang Yahudi tadi. Jadi ya Zaid bin Sabit berkhidmah ya, istinya membantu Rasulullah ya, yaitu dengan kepandaiannya yang bisa dimanfaatkan, yaitu dengan membantu Rasulullah menerjemahkan hadis-hadis, menerjemahkan surat-surat tersebut. Dan ya mungkin itu penjelasan menurut saya. Dan adapun dalam hadis ini kan kita temanya yaitu education guidance ya. Tentang education guidance sendiri kan suatu bagaimana cara seorang siswa atau pelajar itu menemukan cara belajar yang pas dalam menentukan untuk mencapai suatu masa depannya. Jadi istilahnya dalam pelajaran itu memilih suatu cara yang pas ya dalam belajarnya itu, supaya dia itu bisa pandai, supaya bisa berhasil dengan caranya itu, yaitu seperti kisah Zaid bin Sabit ya. Mungkin Zaid bin Sabit itu di usia yang 11 tahun itu kan masa-masa bermain ya teman-teman, mana kita dulu masih bermain di usia 11 tahun. Dan ini Zaid bin Sabit itu di usia 11 tahun ini dia mampu rajin, mampu bisa membagi waktunya untuk menghafal dan mempelajari bahasa asing ya. Itu mungkin ya di sisi dari education guidance-nya. Nah, di sisi lain itu yang Rasulullah merasa ragu pada sekretarisnya yang Yahudi tadi ya, dan Rasulullah itu memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, akan tetapi sepertinya itu bukan Rasulullah memerintahkan langsung, akan tetapi Rasulullah itu kayak berkata, dan perkataannya itu kayak mengandung istilahnya mengandung pada Zaid bin Sabit itu untuk membantunya, karena Rasulullah merasa ragu pada sekretarisnya yang orang Yahudi tadi dalam menerjemahkannya, dan diminta ya mungkin bila berkenan membantu untuk Zaid bin Sabit bisa membantu Rasulullah dalam menerjemahkan surat-surat tersebut ya, mungkin itu. Dan adapun konseptual hadis ini pada mata kuliah BKPI ya, BKPI ini ya mungkin kalau menurut saya kita janganlah kita untuk lalu bermalas-malasan, apalagi dalam urusan belajar ya teman-teman. Di usia, apalagi kita melihat kisah Zaid bin Sabit tadi kan, di usia yang 11 tahun itu kan dia mampu rajin untuk belajar dan belajar. Dan yang akhirnya itu Zaid bin Sabit itu mampu untuk menghafal dan bisa menguasai bahasa orang asing, bahasa Ibrani dengan lancar ya. Itu harus kita contoh perilaku tersebut, tanamkan pada diri kita supaya kita bisa dalam membagi waktu, baik waktu bermain, waktu belajar, dan waktu ya intinya itu kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang pandai dalam baik urusan agama maupun urusan dunia ya. Itu sih sangat termotivasi dari kisah Zaid bin Sabit yang akhirnya dalam kepadanya dia bisa menghafal itu ada manfaatnya, itu bisa langsung membantu Rasulullah loh dalam menerjemahkannya. Intinya kan dalam hal itu kan bisa berdekatan langsung ya dengan Rasulullah, itu kan suatu kenikmatan yang tiada tara menurut saya ya. Mungkin itu sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.